Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut ada pemari berikutnya yaitu klien nomor 6868 Bahira ulangi klien nomor 6868. Di sini ada terawangan sebuah batu ya. Beliau menyebutnya ini mustika. Ya boleh-boleh saja ya. Mau disebut mustika boleh, batu boleh, azimat boleh ya. Kalau mustika itu cenderung kepada hal-hal selain logam ya. Mustika merah delima itu terbuat dari batu ya. Mustika kelapa, mustika kulbuntat ya. Itu terbuat dari non logam. Kalau logam itu biasanya disebut dengan pusaka ya. Keris, tombak ya kan ya. Rantai babi itu bukan logam ya. Memang nyebutnya rantai tapi itu bukan logam gitu ya. Menarik. Kita lanjut ya. Untuk batu ya, milik klien nomor 6868. Ini terus terang sebelum Mbak Wira melakukan terawangan ya, Mbak Wira sampaikan bahwa Mbak Wira tidak tahu ini batu punyanya siapa, Mbak Wira tidak tahu karena Mbak Wira tidak tanya. Kemudian Mbak Wira juga tidak tahu ini belinya di mana, praktisinya siapa, harganya berapa. Jadi terus terang Mbak Wira tidak tahu. Jadi kalau Anda mendengarkan hasil terawangan Mbak Wira itu betul-betul murni dari hasil pandangan Mbak Wira terhadap foto yang dikirim, tanpa Mbak Wira bertanya lebih lanjut tentang data pribadi ya pemilik dari benda itu. Untuk apa? Menjaga objektivitas. Sehingga ketika hasil terawangannya baik, ya itulah memang baik apa adanya. Sedangkan apabila itu hasil terawangannya buruk, ya memang mohon maaf juga, ya itu apa adanya. Tanpa Mbak Wira bermaksud menjelekkan siapapun. Karena Mbak Wira nggak tahu itu buatan siapa, gitu ya. Kita kembali. Untuk batu mustika milik klien nomor 6868 ya. Ini menurut Mbak Wira tidak berkhodam. Tapi memang ada jin di dalamnya. Tapi ini bukan khodam. Kok bisa Mbak? Akan Mbak Wira jelaskan. Yang pertama Mbak Wira mengecek dengan menggunakan metode vibrasi energi dulu. Jadi apabila benda itu bertuah, maka tuah itu asalnya dari energi, ya energi pembuatnya yang diinjekkan ke dalam suatu benda melalui metode perana gitu ya. Atau itu adalah energi dari makhluk yang namanya jin. Seorang praktisi harus bisa membedakan. Nah pada batu ini Mbak Wira mendapatkan ada vibrasi energi dari benda ini, tapi tipis sekali. Nah kemudian Mbak Wira harus mengecek lebih lanjut kan, apakah energi itu berasal dari energi manusia yang diinjekkan ke dalam benda itu, apa dari makhluk yang namanya jin. Ternyata Mbak Wira melihat ada sosok ya penampakan. Oh berarti energi itu berasal dari jin. Nah kemudian Mbak Wira melakukan pengecekan yang berikutnya, namanya menggunakan metode visualisasi. Apa itu? Yaitu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual, penampakan, manifestasi atau tanda-tanda kehadiran kodam apapun dari suatu benda. Mbak Wira cek, oh ada nih sosok wanita cantik, rambutnya panjang, berbaju hijau. Nah, Mbak Wira telusuri kan. Nah, seorang praktisi harus bisa membedakan apakah penampakan pada sebuah benda itu adalah jin liar biasa, apakah itu khodam pendamping. Jangan sampai praktisi perawangan itu nggak bisa membedakan. Mentang-mentang, oh ada sosoknya disebut khodam, oh ada sosoknya tua disebut dewa dewi. Oh jangan, bahaya sekali itu. Harus bisa dibedakan. Dari mana Mbak Wira tahu apakah ini jin liar atau khodam? Dari karakter energinya. Karena ketika jin itu sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian tertentu, maka energinya itu akan berbeda, terasa berbeda. Kok Mbak Wira tahu? Dari mana? Dari pengalaman. Karena Mbak Wira buka jasa terawan udah lama, udah bertahun-tahun, dan testimoninya ada. Gitu loh ya. Jadi bisa dibuktikan omongan Mbak Wira dari kesaksian atau testimoni orang-orang yang di Terawang. Nah, kalau energinya seperti ini jin, bukan khodam. Bedanya apa Mbak? Jin itu makhluk Tuhan yang terbuat dari nyala api. Ketika jin itu sudah ditundukkan, diikat dengan perjanjian, dikontrak dengan perjanjian tertentu, maka baru dia disebut dengan khodam. Ini sama seperti menyebut penduduk ya dengan karyawan. Apa bedanya karyawan? Karyawan adalah penduduk manusia gitu kan, yang sudah diikat perjanjian untuk mematuhi peraturan yang ada di perusahaan Anda. Baru itu disebut dengan karyawan. Nah, khodam juga gitu. Kalau dia sudah diikat perjanjian untuk mematuhi diri Anda, baru disebut dengan khodam. Nah,
Mbak Wira tahu kenapa? Karena tidak ada pencampuran energi antara manusia yang menjadi pemiliknya dengan si kodam. Loh, apa itu Mbah pencampuran energi? Itu adalah simbol, bahasa kiasan, bahasa rasa, bahwa kalau seperti ini adalah murni energi dari kodam tanpa ada energi dari manusia. Sehingga kalau seperti ini biasanya dia sifatnya independen, belum ditundukkan, belum diikat perjanjian dengan manusia. Sehingga apa yang terjadi? Memang ketika di Terawang ada sosoknya, tapi dia tidak memberikan benefit, tidak memberikan manfaat bagi pemegangnya. Kayak orang numpang. Beda kan, kita punya pembantu, punya karyawan sama orang numpang. Orang numpang nggak bisa disuruh-suruh. Tapi kalau pembantu bisa kita suruh-suruh. Dia akan memberikan benefit, manfaat, kebaikan untuk kita. Kalau itu pembantu. Kalau bukan ya, dia hanya numpang. Syukur-syukur dia nggak minta makan ke kita kan gitu. Kayak gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan. Nah, jin yang ada pada benda ini ya, dia usianya relatif muda, 1800 tahun. Ya kalau udah 3000 tahun ke atas baru Mbak Wira sebut tua. Ini masih relatif muda. Dengan level power sekitar berapa? 60. Kok bisa Mbah? Karena memang dia tidak terikat perjanjian, dia bebas. Dia bisa menyembunyikan level energinya. Untuk tuanya apa Mbah? Tidak terbaca karena memang dia bukan kodam pendamping. Jadi dia tidak memberikan tuah, tidak memberikan manfaat. Ada nggak Mbah dampak negatifnya? Tidak ada. Jadi dia hanya sekedar mengisi batu dalam, ya, mengisi batu ya benda ini. Dia hanya tinggal di situ, tapi dia tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya, juga tidak memberikan kerugian bagi pemiliknya. Apakah sudah lama Mbah jin ini berada di sini? Sudah. Nah, terus dulu benda ini berkodam loh Mbah, kemana kodamnya? Kemungkinan mati. Ya, jadi ada banyak hal, banyak perkara yang menyebabkan suatu benda berkodam itu kehilangan kodamnya. Ibarat rumah dulu dimiliki oleh si A. Ketika si A meninggal, rumahnya jadi kosong, akhirnya ditempati oleh jin B. Itu banyak terjadi, gitu loh ya. Nah, apa saja Mbak hal yang menyebabkan suatu benda berkodam itu kehilangan kodamnya? Yang pertama dialih rawatkan, ya. Kalau kodam itu dialih rawatkan, belum tentu yang mengalih rawat itu paham perjanjiannya. Misal Mbah Wira meritualkan suatu kodam bagus di dalam batu. Batu itu Mbah Wira berikan ke si A. Mbah Wira janji nih kodamnya, kamu bantu A ya, sebagaimana kamu membantuku. Bantu hajat-hajatnya, penuhilah apa yang menjadi kebutuhannya. Bagus nih. Nah, sama si A karena merasakan tuahnya bagus, diberikan kepada si B. Si A nggak tahu ada perjanjian kayak gitu. Akhirnya cuma bendanya tok diberikan. Akhirnya memang secara benda itu berpindah kepada si B, tapi kodamnya tidak ikut berpindah, tetap pas sama si A. Akhirnya batu yang diberikan ke si B ini kosong. Begitu batu yang diberikan kepada si B kosong, tapi sama si B tetap dirawat karena B kan nggak tahu, dibakarkan dupa, dioles minyak, akhirnya ditempati oleh jin liar, gitu loh. Nah, itu juga bisa terjadi pada kasus batu ini. Paham ya? Atau benda ini habis diritualkan oleh praktisi, belum termahar, sehingga sifat jin yang ada dalam sini masih netral, belum dijodohkan untuk seseorang tertentu atau khusus, sehingga sifatnya masih jin. Nanti ketika sudah dipinang, baru dikontrak dengan si peminang, maka akan disebut dengan kodam. Itu juga bisa. Jadi macam-macam kondisi konjurasi, tata cara konjurasi, ilmu konjurasi itu bermacam-macam sekali. Beda orang, beda ilmunya, beda ilmu, beda tata caranya, sehingga bisa mengakibatkan kondisi yang berbeda pada barang dagangannya. Itulah kenapa sesungguhnya kalau barang dagangan orang itu Mbak Wira ya agak keberatan ya nerawang, karena bisa jadi itu hal semacam ini kejadian gitu loh. Tapi kalau udah dibeli gitu kan, udah dikontrak, baru terbaca jelas, oh ini disandingkan, ini enggak, oh ini hanya jin liar, ini kodam, itu bisa terlihat dengan jelas ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemudian yang ketiga, pantangannya dilanggar. Yang keempat, perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara praktis yang beritualkan dengan si kodam. Kalau itu tidak dipenuhi, maka dianggap perjanjian itu batal, sehingga kodam pergi kembali ke alamnya. Dan itu udah banyak hal kayak gitu terjadi ya. Lalu yang keempat, kodam itu mati dalam menjalankan tugas. Perlu Mbak Wira jelaskan, misal ya, Anda punya kodam tipe proteksi, Anda bermusuhan sama Mbah Wira, diserang sama Mbah Wira,
Khodam melindungi sekali, Khodam melindungi, diserang lagi sama Mbak Wira 2 kali, Khodam melindungi, diserang lagi 3 kali, Khodam melindungi. Mbak Wira gregetan, Mbak Wira serang dengan kekuatan penuh, akhirnya Khodam melindungi, mati. Nah itu juga bisa. Sehingga memang Anda aman secara fisik, secara supranatural Anda sehat, baik kondisi Anda. Tapi Khodam yang melindungi diri Anda mati, benda Anda jadi kosong, itu juga bisa terjadi. Atau kalah dalam melaksanakan tugas, misal jabatan, misalnya ya rezekian ASEAN juga mengandung penjelasan yang sama. Misalnya jabatan aja yang mudah, ada jabatan yang kosong dalam suatu perusahaan, misalnya manajer, ada 4 orang karyawan yang memperebutkan posisi itu, logik ya. Nah, si A, si B, si C, si D. Si A mengafirmasi Khodamnya agar membuat pimpinan direktur luluh sehingga memberikan jabatan manajer ke si A. Si B melakukan hal yang sama, mengafirmasikan kepada Khodam untuk mempengaruhi si direktur agar si direktur senang sama dia sehingga memberikan jabatan manajer kepada dia. Begitu pula yang dilakukan oleh si C dan si D. Jabatannya cuma satu, kursinya cuma satu, yang menginginkan 4 orang. Apa yang terjadi? Khodam itu rebutan, mencari pengaruh, saling bersaing, saling membunuh. Katakan yang menang si C, maka Khodam A, Khodam B, Khodam D mati semua. Yang terjadi adalah C jadi manajer, A, B sama D tidak jadi. Afirmasinya gagal terpenuhi, Khodamnya mati. Itu banyak terjadi di dunia perazimatan. Gitu ya, jelas ya. Nah, ketika azimat itu kemudian menjadi kosong, masuklah jin liar menempatinya. Karena dianggap, wah sayang banget nih, batu bagus kok kosong, nggak ada yang nempati, ya udah dia tempati. Akhirnya jadilah seperti yang Anda terawangkan ini, gitu ya. Jadi sesungguhnya ada banyak sekali hal yang bisa membuat kondisi seperti ini terjadi. Tadi Mbak Wira berikan ada 5 contoh ya, rekonstruksi kondisi gitu ya, yang menyebabkan suatu benda ditempati oleh jin liar. Ya, silahkan Anda renungkan, Anda dengarkan, kira-kira masuk apa tidak gitu kan. Kalau ada cerita yang ingin disampaikan boleh, ada pengalaman yang ingin disampaikan boleh. Kalau Anda merasakan, oh iya bener sih Mbah, selama aku membawa benda ini kok kayaknya memang tuahnya nggak jalan sama sekali, oh ternyata ini jin bukan Khodam, silakan kalau mau diceritakan. Atau Mbah dulu ini tuahnya jalan Mbah, tapi udah sebulan ini Mbah memang rasanya kayak aneh ya, tuahnya nggak jalan ya, oh pantas mungkin Khodamnya mati. Itu juga mungkin terjadi karena ada juga klien yang mengaku seperti itu ya. Jadi apapun cerita Anda ya, yang jelas akan Mbak Wira screenshot untuk Mbak Wira pajang di YouTube ya, YouTube Mbak Wira sebagai bukti bahwa Mbak Wira bukan omong kosong sebagaimana terawangan benda sebelumnya, bahwa ya terawangan Mbak Wira akurat supaya orang tahu bahwa Mbak Wira tidak berhalusinasi, tapi ada bukti nyata kesaksian dari klien yang diterawang. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.